Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami mau mempersembahkan seluruh hidup kami hanya untuk-Mu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Selamat sore saudara-saudara sekalian, kaum wanita dan juga beberapa dari pendengar lain, Bapak Ibu yang juga ikut menyaksikannya. Mari bersama-sama kita bersukacita kalau kita boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sebelum saya akan membawakan firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita akan menaikkan pujian Sabar dalam susah sukarmu. Sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar.
sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri kuat padamu. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan pada sore hari ini mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Engkau yang ada di dalam kehidupan kami, Engkau yang telah menolong kami, memimpin dan menuntun hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, menyertai kami senantiasa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami boleh melihat di dalam pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi, kami tetap dapat Tuhan merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan kami boleh Tuhan dapat menerima jalan keluar dari segala sesuatu di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami tatkala kami mau merenungkan sebagian firman-Mu, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang aktif Tuhan, yang terus maju di dalam kami mengiring Engkau. Kami boleh menjadi orang-orang yang memiliki karakter, yang memiliki pikiran, perasaan, kemauan, dan tindakan seperti apa yang Tuhan lakukan. Terpujilah Tuhan, pakai hamba-Mu yang sederhana, menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, saudara dan saya bersama-sama sudah menjadi anak-anak Tuhan sampai saat ini. Dan saudara sekalian, kalau saya merenungkan kebaikan kemurahan Tuhan, ada satu hal yang saudara dan saya perlu memikirkannya, yaitu Tuhan berkata bahwa kalau Tuhan pergi meninggalkan murid-murid, meninggalkan umatnya, maka Dia akan mengirimkan Roh Kudus. Nah saudara sekalian, Tuhan itu berkata Roh Kudus itu adalah penolong. Berarti kalau kita nggak punya Roh Kudus, pasti kita di dalam kehidupannya banyak mengalami kendala, jatuh bangun terus menerus, dan bahkan kita bisa akhirnya tidak bisa berhasil menjadi orang anak Tuhan yang kuat, yang berhasil, yang dapat mengendalikan segala kehidupan di dalam kehidupan yang ada. Saudara-saudara, sebab itu saudara dan saya perlu diingatkan, Tuhan memberikan Roh Kudus sebagai penolong. Nah, makanya kita bertanya kepada diri masing-masing, apakah Roh Kudus ada menyertai saudara dan saya? Nah saudara sekalian, kalau Roh Kudus itu hanya ada karena Dia menyertai, Dia hadir dalam hidup kita, menolong kita di dalam menghadapi segala kesulitan yang ada. Tetapi saudara sekalian, Roh Kudus itu di dalam firman Tuhan dikatakan, Dia adalah penghibur, Dia adalah penolong, Dia menguduskan. Nah saudara sekalian, kira-kira Roh Kudus sudah mengerjakan sesuatu belum di dalam hidup kita? Sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang tidak sembarangan, tetapi menjadi orang-orang yang sudah terus sedang diproses oleh Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan harapkan, yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita, membawa terang Tuhan di dunia yang gelap ini. Nah saudara sekalian, di dalam firman Tuhan di dalam Galatia pasal 5, itu di sana disebutkan tentang buah roh. Ya. Nah saudara, kalau saudara dan saya juga selalu berkata, saya butuh Roh Kudus menuntun saya, membimbing saya, menguatkan saya tatkala saya lemah, memberi pertolongan tatkala saya membutuhkan, menguduskan saya. Itu semuanya memang bagus sekali, ya. Nah, tetapi kalau di dalam Galatia 5 itu dibicarakan tentang Roh Kudus atau buah roh. Nah, kita sekarang juga harus bertanya, kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, ada nggak buah roh itu di dalam hidup kita? Nah, saudara, mari saya ingin mengajak kita membaca di dalam Galatia 5, ya, ayatnya yang ke-22. Itu berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, saudara, hari ini memang kita tidak akan melihat semuanya ini, tapi saya memilih hari ini yaitu tentang kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Nah, saudara sekalian, coba kita melihat, adakah Roh Kudus itu sudah memberikan buahnya di dalam hidup kita, sehingga orang itu melihat diri kita itu sebagai seorang yang sabar, yang murah hati, yang baik. Nah, ini saudara sekalian, kalau kita mengerti hal-hal yang seperti ini, itu perlu sekali saudara dan saya juga hidup memiliki ciri-ciri seperti ini, sehingga keberadaan Roh Kudus itu benar-benar bisa benar ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, sebab itu kita akan bersama-sama melihat ya, apa yang sebetulnya Tuhan ajarkan kepada kita, Tuhan Yesus ajarkan melalui kebenaran firman-Nya. Apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita sebagai contoh teladan, bukan hanya memberi pengetahuan, tetapi juga melakukan di dalam hidupnya. Nah, itu adalah contoh-contoh di mana kita perlu melakukan. Kita tidak mungkin bisa melakukan sendiri, tetapi kalau kita berdoa, meminta pertolongan Roh Kudus, saya yakin bahwa Tuhan juga akan menolong kita dan mengubah hidup kita supaya kita juga memiliki buah roh di dalam hidup kita. Nah, saudara sekalian, mari kita melihat di dalam firman Tuhan 1 Timotius pasalnya yang pertama ya. 1 Timotius pasalnya yang pertama, kita akan membuka kebenaran firman Tuhan ini dan belajar ya. Ayatnya yang ke-16. Mungkin dari ayat 15 ya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Saudara sekalian, ini adalah perkataan Rasul Paulus ya. Rasul Paulus menyadari bahwa dirinya tuh pada waktu dia bertemu dengan Tuhan, berhadapan dengan pengajaran Tuhan, dia merasakan bahwa Kristus memang datang untuk menjadi juru selamat, untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan Rasul Paulus berkata, saya itu loh yang paling berdosa. Ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Jadi saudara sekalian, Rasul Paulus merasakan kalau bukan Tuhan Yesus penuh kesabaran, menuntun dia, memimpin dia, sampai akhirnya dia boleh menjadi hamba Tuhan, percaya dan bahkan melayani Tuhan. Dan sekarang pada waktu dia melayani Tuhan, berhadapan dengan begitu banyak orang, Rasul Paulus harus menunjukkan kesabarannya untuk dapat menuntun banyak orang, untuk dapat membimbing banyak orang kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, inilah yang dinyatakan ya. Dia melihat apa yang dilakukan Kristus dan dia sendiri juga belajar untuk melakukan dengan pertolongan Roh Kudus sehingga dia boleh memiliki kesabaran itu. Saudara, kita akan melihat lagi di dalam Roma pasal 12 ya. Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi apa nih? Roma 12 ayatnya yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Nah, saudara, di sini coba kita lihat ya, dalam pengharapan bersukacita. Kadang-kadang orang, waduh, sulit sekali ya, masih merupakan satu pengharapan, belum satu fakta yang nyata. Tapi dikatakan di sini kita bersukacita aja. Bisa nggak? Orang seringkali nggak bisa ya, sabar dalam kesesakan. Waduh,
dalam kesesakan, di pergumulan-pergumulan hidup ini pasti ada banyak pergumulan. Tapi dikatakan perlu sabar. Kalau nggak sabar kita bisa salah langkah. Kalau nggak sabar kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, perbuatan dosa. Nah itu diperlukan kesabaran. Bahkan kalau kita pun sudah berada di dalam satu kelompok anak-anak Tuhan, dan kita bersama-sama beribadah, pasti kita juga satu dengan yang lain itu harus bersabar, harus belajar bersabar. Nah ini tidak mudah saudara, tetapi itulah latihannya, prosesnya di dalam hidup ini. Kita harus melakukannya. Kalau tidak, pasti kita bertengkar. Kalau tidak, pasti terjadi perpecahan di dalam kelompok-kelompok kita. Nah di sini dikatakan apa? Sabar dalam kesesakan dan bertekun dalam doa. Jadi saudara, kita melihat di sini memang ya, doa atau harapan kita kepada Tuhan itulah yang menyebabkan kita bisa berpengharapan pada Tuhan. Kalau kita tidak bertekun ya, mendekatkan diri pada Tuhan, bagaimana kita bisa memiliki pengharapan? Tapi pada waktu kita berharap belum terjadi sesuatu, dikatakan sukacita saja. Karena Tuhan itu mendengar doa dan ada waktu-waktunya di mana kita akan melihat jawaban doa itu. Dan dikatakan di sini sabar dalam kesesakan. Bertahan terus ya di dalam kehidupan ini, bertahan terus. Menghadapi kesesakan, kita berserah pada Tuhan, pasti ada jalan keluar. Pasti kita akan menang di dalam Dia. Nah saudara sekalian, kita melihat satu lagi di dalam 2 Timotius pasalnya yang keempat. 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua berbunyi demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah saudara sekalian, kalau kita melihat hal ini, saudara, kalau kita berada di dalam kehidupan di keluarga, kehidupan di dalam kita bersekutu dengan anak-anak Tuhan, bergereja, pasti saudara sekalian di situ tuh diperlukan apa? Kita memberikan teguran dan nasihat dengan penuh kesabaran. Kita perlu meluruskan hal-hal yang tidak benar, tetapi dengan kesabaran. Dan di sini dikatakan apa? Kita perlu memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Nah, memberitakan firman itu bisa dilakukan di dalam kelompok-kelompok di mana kita berada, di mana kita bergereja. Itu kita bisa menjadi berkat, bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Bisa memberi contoh teladan bagi banyak orang. Dan kita tidak melakukan hal-hal yang salah yang mungkin sedang dilakukan orang untuk, atau saudara-saudara kita untuk cepat-cepat bisa berhasil apa yang diinginkan. Apa aja dilakukan. Nah, itu enggak boleh. Dikatakan di sini mesti penuh kesabaran. Tetapi juga kita juga terus bertekun di dalam Tuhan. Jadi saudara, kita telah melihat di sini ya, di dalam kesabaran ini, bahwa ada contoh teladan dari Tuhan Yesus. Dan ada contoh bukan pengajaran saja, tetapi Tuhan berbuat untuk kita. Dan ternyata apa yang Tuhan telah berbuat itu, murid-murid Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang benar-benar memperhatikan ini, bisa hidup seperti itu. Berarti teladan Tuhan itu bisa dilakukan dengan pertolongan dari Roh Kudus. Jadi saudara sekalian, jangan kita hanya, wah ingat Roh Kudus kalau kita perlu sesuatu. Roh Kudus tolong saya. Tetapi mari kita belajar juga supaya Roh Kudus itu buahnya ada di dalam hidup kita. Nah untuk itu kita harus hidup di dalam berproses, mengikuti, belajar mentaati, dan itu tidak mudah. Mungkin seumur hidup kita belajar, tapi makin lama kita makin merasakan ada berkat-berkat yang terus bertambah yang kita dapatkan. Nah saudara sekalian, yang kedua saya ingin mengajak kita merenungkan tentang kemurahan. Ya.
Nah, saudara sekalian, kita akan membaca Yakobus pasalnya yang pertama, ya. Di dalam kitab Yakobus pasalnya yang pertama, kita akan membaca ayatnya yang kelima. Yakobus 1 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati, dengan tidak membangkit-bangkit. Nah, saudara sekalian, coba dikatakan di sini apa? Ada di antara kita kekurangan hikmat. Kurang hikmat. Untuk mendapatkan hikmat, ini perlu sekali loh. Kita hidup punya hikmat. Dan itu hikmat tuh, kalau pengetahuan kita bisa belajar, ya, di bangku sekolah. Kita bisa melakukannya. Tetapi saudara, kalau hikmat itu datangnya dari Allah, kita perlu memintanya, perlu kita bersekutu dengan Tuhan, perlu Tuhan memberikan kepada kita, ya, hikmat itu. Dikatakan kita perlu menerima hikmat itu, ya. Dan di sini dikatakan Tuhan akan memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Jadi saudara sekalian, dikatakan Allah memberikannya kepada semua orang yang meminta dengan murah hati. Saudara pernah nggak minta ke Tuhan hikmat? Mungkin kalau saudara tanya ke saya juga akan berkata, waduh, saya sendiri juga rasanya tuh jarang ya. Tetapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita. Sehingga kalau kita bisa menerima hikmat Tuhan itu, dan kita berkumpul semua anak-anak Tuhan, punya hikmat Tuhan, waduh, bisa berjalan lancar, bisa setuju, akur satu dengan yang lain. Tidak ada bentrok, ya, tidak ada perpecahan, karena satu hikmat. Makanya kita perlu sekali meminta kepada Tuhan supaya kita boleh menerima itu. Dan Tuhan akan dikatakan di sini memberi dengan murah hati kepada setiap orang, ya, tidak membangkit-bangkit, tidak beda-bedain. Nah, itulah Tuhan. Sebab itu saudara sekalian, mari kalau belum pernah kita melakukannya, mari kita melakukannya. Tuhan melakukan itu dengan murah hati. Dan itu adalah pemberian yang tidak bisa diberikan manusia kepada manusia. Hanya Tuhan saja yang bisa memberikan. Nah, saudara, kita membaca lagi di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. Ya. 2 Korintus pasalnya yang ke-9. 2 Korintus pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-9. 2 Korintus 9 ayat 9. Dikatakan, seperti ada tertulis, Ia, Tuhan, membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya, ya. Jadi Tuhan itu kita melihat di sini luar biasa, ya. Dia itu adalah Tuhan yang tidak membeda-bedakan. Adalah Tuhan yang murah hati, yang membagi-bagikan kepada orang miskin, dan kehendaknya tidak, kebenarannya, ya, tetap untuk selamanya, kebenaran daripada Tuhan. Ayat 8 berkata, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam berbagai kebajikan. Saudara sekalian, coba, ya, Tuhan memberi kepada kita supaya kita bisa menjadi orang yang memberi, ya, memiliki kebajikan di dalam hidup, kepada sesama, kepada anggota keluarga, kepada banyak orang. Itu orang berkata, waduh, kok seperti itu ya? Karena apa? Karena Tuhan sendiri, ya, yang sanggup melimpahkan kasih karunia-Nya. Dan kalau saudara dan saya semua mendapat kasih karunia ini, kita menyadarinya, kita berbicara, Tuhan, saya ingin murah hati, ya. Saya ingin supaya banyak orang bisa melihat Tuhan dalam hidup kita. Saya ingin supaya buah roh itu bisa nampak. Saudara, dikatakan di sini Tuhan loh sumbernya yang akan membagi-bagikan kepada kita. Sehingga kita itu, ya, senantiasa berkecukupan dan berkelebihan dalam kebajikan. Saudara, luar biasa ya. Ini di dalam kitab 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-9. Dan saudara sekalian, ayat yang ke-13 berkata apa? Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam
pelayanan itu mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Jadi saudara sekalian, sebetulnya Allah rindu untuk saudara dan saya menjadi orang yang murah hati, yang di dalam kehidupan kita bisa senantiasa ya berkecukupan dan dapat membagikan kepada banyak orang. Itulah Tuhan yang memberi kasih karunia-Nya. Dan ini dituliskan di dalam 2 Korintus pasal 9. Sebab itu saudara, saya sendiri juga jarang ya memikirkan, merenungkan, berdoa, minta kepada Tuhan supaya buah roh itu bisa benar-benar ya terus menghasilkan dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi saya juga boleh melihat ini bahwa sumbernya itu adalah Tuhan untuk kita bisa berbuat sesuatu bagi namanya yang luar biasa itu. Nah saudara sekalian, kita juga akan melihat tentang kebaikan. Saudara, baik itu lawannya jahat. Jadi kalau kita nggak berbuat baik, mungkin ya biasa-biasa. Tapi kalau kita tidak berbuat baik dan itu sangat tidak dipikirkan, tidak direnungkan, tidak diusahakan, kita bisa menjadi orang jahat. Baik lawannya jahat. Orang yang tidak baik mungkin juga belum tentu jahat sekali ya. Tapi ya tidak memberi pertolongan kepada orang. Kalau sampai dia sama sekali itu tidak memikirkan hal ini, ingin baik, ingin berbuat baik, akhirnya nanti dia jadi berbuat jahat. Nah itulah sebabnya saudara sekalian, buah roh itu cirinya ya salah satunya adalah kebaikan. Kita mari membaca di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ya. Di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10 ya. Ibrani 12 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan ini berbunyi demikian. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Jadi saudara sekalian, Tuhan selalu mendidik kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Nah itu yang kita boleh renungkan ya. Kalau kita dididik di dalam dunia ini, sesuatu yang bisa membuat kita baik. Tapi baik mungkin hanya untuk diri kita ya. Ya juga mungkin untuk keluarga kita. Tapi kalau satu kebaikan yang boleh dicurahkan untuk siapa saja, tidak terbatas, itu adalah karena pertolongan Tuhan yang luar biasa. Saudara sekalian, mari kita baca Kisah Rasul 10 ya. Kisah Rasul pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-38. Kisah Rasul 10 ayatnya yang ke-38. Kisah Rasul 10 ayatnya yang ke-38 berbunyi demikian. Mungkin dari 37 ya. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Saudara, ini ayat luar biasa ya. Saudara bisa membacanya kembali, merenungkannya. Tuhan Yesus itu sangat luar biasa. Dia adalah Tuhan, anak Allah yang hidup. Dia begitu mengasihi Bapa di surga, dan Bapa di surga begitu memakai Dia dengan luar biasa. Pada waktu Dia berada di dalam dunia, Dia melakukan kebaikan-kebaikan ya di dalam kehidupannya, menolong banyak orang. Yang sakit bisa disembuhkan, yang mati dibangkitkan, yang lemah dikuatkan. Saudara sekalian, yang berdosa dipulihkan, pertobatkan. Itu adalah pekerjaan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara sekalian,
bagaimana? Apakah kebaikan, ciri dari buah roh ada di dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus bukan hanya mengajar, tetapi dia melakukan di dalam kehidupannya. Nah, saudara, kita akan membaca lagi kembali di dalam Roma pasal yang ke-12 ya. Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi saudara sekalian, seringkali saya juga menyadari, nggak taunya sudah berbuat jahat ini. Wah, sudah berbuat jahat nih. Nah, sebab itu saudara, itu hal-hal yang kita alami itu, biarlah kita merenungkan. Jangan sampai melakukannya lagi. Dikatakan kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Ini kan juga tidak mudah ya, tapi firman Tuhan mengajarkannya seperti itu. Jadi kejahatan bisa terus dilakukan kalau tidak dicegah, kalau kita tidak menyadari dan kita menolaknya. Tapi kita menolaknya dengan cara apa? Berbuat baik. Kalahkan dengan kebaikan, kalahkan dengan kebaikan. Nah, saudara-saudara sekalian, saya juga ingin mengajak kita membaca Galatia 6 ya. Ayatnya yang ke-9. Galatia 6 ayatnya yang ke-9. Galatia pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudara sekalian, kalau kita berbuat kebaikan, dikatakan terus ya. Nah, itu seperti orang menabur. Jadi penabur benih itu ada waktunya di mana benih itu akan tumbuh dan akan menghasilkan buah. Memang perlu waktu, tapi kalau terus melakukan ya, jangan jemu-jemu berbuat kebaikan, itu nanti hasilnya itu terus. Kalau berbuat baiknya sekali-kali, hasilnya sekali-kali. Tapi kalau berbuat baiknya terus-menerus seperti ini, Galatia 6 ya ayat 9, maka dikatakan itu terus ya akan menuai. Dan kita punya waktu. Ada orang yang menabur, waduh sampai sudah mati belum menuai nih. Tapi setelah dia meninggal, waduh mulai kelihatan hasil-hasilnya. Tapi coba kok menaburnya banyak, pada waktu masih hidup sudah bisa menuai hasil-hasil. Dan itu bukan menjadi satu kesombongan. Karena saudara sekalian, kalau orang bisa melakukan itu, sebetulnya sumbernya adalah Tuhan. Allah sendiri yang telah memberikan. Allah bisa menolong siapa saja. Tapi tentunya kalau kita diberi kesempatan mau hidup baik atau hidup jahat, ya lebih senang hidup baik ya. Jadi Allah pasti akan menolong kita untuk kita bisa mendapat sesuatu, bukan karena hebat kita, bukan karena kita lebih dari orang lain, tetapi karena kita hanya berharap pada Tuhan menurut firman aja, dan Dia yang akan memberikan, melakukannya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, mari kita juga membaca lagi di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-17 ya. Yakobus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-17. Yakobus 4 ayat 17, firman Tuhan berbunyi demikian. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Waduh, saudara, ini luar biasa ya. Seringkali memang kita mungkin tidak sadar, kita tidak melakukan kebaikan, sehingga ya kita maksudnya enggak, waduh sayang ya, coba dulu saya tolong dia, saya berbuat sesuatu, ini akan menjadi sesuatu yang merubah hidup seorang menjadi baik. Tapi saudara sekalian, kalau kita tahu harus berbuat baik, tidak melakukannya. Nah, ini waktu saudara dan saya sudah mendengar firman ini, dan kita tidak melakukannya, firman Tuhan berkata, kita itu berdosa. Nah, kita kan kepingin nggak berdosa tentunya. Sebab itu mari saudara, biarlah kita terus mendekatkan diri sama Tuhan. Ya, bertekun di dalam doa, memohon supaya hidup kita ini boleh hidup yang berkenan kepada Tuhan, yang Tuhan dapat melakukan sesuatu sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi saudara sekalian, mari kita sekarang mulai menyadarinya
bahwa kalau Roh Kudus menyertai kita, Dia bisa berbuat sesuatu dalam hidup kita. Tapi kalau kita menyadari, saudara sekalian, buah roh ini memang masih ada nih beberapa yang lain, waktunya tidak cukup ya. Tetapi saudara sekalian, biar ciri daripada Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Sehingga orang berkata, kehadirannya jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Kehadirannya bukan jadi bentrok karena nggak suka orang lain lebih maju dari kita. Saudara sekalian, saudara dan saya harus ingat, Tuhan pakai banyak orang. Tuhan akan pakai semua umatnya, anak-anaknya yang sungguh-sungguh menyadari dan meminta pada Tuhan. Jadi saudara, jangan kita banding-bandingi dengan teman-teman kita, dengan orang lain. Karena kita kadang-kadang bisa iri hati, bisa timbul jahat. Jangan. Tapi kita harus tahu kalau Tuhan sedang bekerja, Tuhan pakai banyak orang, Tuhan akan terus bekerja dan pelayanan pekerjaan Tuhan akan terus bergulir, ya terus maju di dalamnya. Nama Tuhan boleh dipuji dan dimuliakan. Mari kita merenungkan saudara sekalian, Roh Kudus memang menyertai kita. Tapi apakah kita juga menyadari bahwa ada ciri, yaitu buah roh di dalam hidup kita. Itu yang bisa merubah hidup kita. Dulu nggak seperti itu. Tetapi kok sekarang kok lain ya. Kok hidupnya itu jadi berkat. Nah itu karena sebetulnya apa? Kalau kita menyadari, kita akan terus berusaha untuk menyerahkan diri kepada Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus bisa mengubah hidup kita menjadi berkat. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kepada Tuhan. Engkau yang begitu baik, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang memberikan firman-Mu, pengetahuan dan pengajaran-Mu di dalam Alkitab, sehingga kami boleh merenungkannya. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang memberi Roh Kudus untuk menolong kami mengetahui, mengenal, menginsafi akan kebenaran firman Allah, menangkapnya, sehingga kami juga boleh Tuhan menjadi orang-orang yang berserah padamu, yang berkata, Tuhan, saya tidak dapat hidup tanpa Engkau, tanpa Roh Kudus, tolonglah saya. Sehingga kami Tuhan boleh merasakan campur tangan Roh Kudus di dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan setiap anak-anak-Mu, setiap jemaat-Mu, juga kaum wanita Tuhan, untuk boleh menjadi orang-orang yang dapat dipakai Tuhan dengan hebat, memiliki ciri dari buah Roh Kudus di dalam hidupnya. Menjadi orang-orang yang hadir menjadi berkat guna hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berkata-kata lebih lanjut dan Engkau menyempurnakan kebenaran firman-Mu. Sehingga Tuhan, kami yang merenungkan, kami boleh belajar sesuatu, bahkan berserah kepada Tuhan. Kami menjadi orang yang murah hati, yang sabar, yang baik Tuhan, sehingga nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Kami menyerahkan Tuhan seluruh umat-Mu kepada Tuhan. Tuhanlah yang bekerja. Terpujilah nama Tuhan. Dengar seru doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.